A day in my life is Tindaru vlog. Resep es krim homemade ala Daru Kitchen. Yuk kita mulai masak. Pertama siapin bahannya ada 8 sendok makan gula pasir, ada 2 sendok makan tepung maizena, ada 3 sachet susu kental manis, ada 2 sachet susu coklat, bisa diganti dengan coklat bubuk ya, ada setengah batang coklat putih, ada Ovalet SP atau TBM. Aku juga udah siapin 500 ml air ya bun. Di sini kita siapin pan atau panci apapun itu. Terus kita tuangin 3 saset susu kental manis, gula pasir dan juga tepung maizena. Jadi kita bakalan masak ketiga bahan itu. Ya, kita tuangin semua, kita campur. Setelah itu kita tuangin air 500 ml air tadi. Itu kita tuang sedikit demi sedikit sampai semua bahan itu larut ya. Jadi susu kental manis, maizena dan gula pasirnya itu benar-benar larut, tidak ada yang menggumpal. Setelah itu kita nyalain kompor, terus kita masak sampai meletup-letup ya, sampai mateng. Tanda matengnya itu kalau adonannya sudah mengental terus meletup-letup, itu berarti udah mateng ya guys, gitu. Nah, setelah menggumpal ya, sudah mengental maksudnya ya, sampai meletup gitu, matiin kompornya, terus kita saring adonannya supaya adonannya tuh bener-bener lembut, nggak ada adonan yang kasar ya. Kita saring semua adonannya, pelan-pelan aja ya nyaringnya. Setelah adonan tersaring semua, ini kita diamkan sampai benar-benar dingin. Setelah dingin, nanti bakalan kita masukin ke dalam freezer kurang lebih selama 6-7 jam. Halo guys, welcome back. Ini setelah 7 jam lamanya aku menunggu ya. Ini aku siapin ovaletnya, bisa pakai ovalet, TBM atau SP, terserah, sama aja ya. Yang penting emulsifir itu loh guys. Ini tuh sebenarnya dimasak boleh, nggak dimasak juga boleh. Tapi karena es krim itu kan nggak seperti kue yang setelah jadi adonan terus kita kukus atau kita oven ya. Jadi aku lebih suka ovaletnya itu aku masak dulu supaya mateng ya. Ini dari satu bungkus, aku pakai setengahnya aja. Jadi ya aku lebih suka yang mateng aja sih. Dan biar rasanya tuh nggak getir gitu loh kalau mentah itu. Jadi aku matengin dulu. Cara matenginnya cukup dilelehin di pan aja. Nah, ini penampakannya yang udah leleh. Kita sisihkan ya. Ini dia adonan yang sudah kita keluarkan dari freezer selama 6 atau 7 jam tadi. Bakalan aku campur pakai SP atau valet yang cair tadi lo guys. Nah, setelah itu kita mixer dengan kecepatan tinggi ya. Jadi di mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan lembut banget teksturnya, kayak es krim lembut gitu. Nah, kalau udah baru nanti kita cetak ya.
Nah guys, ini adalah penampakan adonan yang udah jadi ya. Setelah kita mixer sampai bener-bener mengembang lembut, ini nanti adonannya bakalan aku bagi dua karena aku mau bikin dua rasa, coklat sama vanila. Setelah aku bagi dua adonannya, untuk setengah adonannya bakalan aku mixer pakai coklat putih yang udah aku cairkan. Untuk setengah adonannya lagi bakalan aku campur dengan susu bubuk ya, susu bubuk coklat. Aku pakai susu Milo itu loh guys. Jadi aku campurin. Kalau nggak ada, bisa pakai coklat batang semua yang dicairin, atau bisa pakai coklatos yang bubuk itu ya, ada rasa coklat sama rasa matcha, atau bisa pakai coklat pasta ya, pasta coklat, pasta vanila, pasta stroberi itu juga boleh, atau juga bisa pakai bubuk yang biasa untuk bikin minuman itu loh, kayak milk tea, boba itu, bubuk-bubuk rasa itu juga boleh. Atau kalau yang mau yang versi ekonomis bisa pakai pop ice yang rasa-rasa ya, bebas. Pokoknya setelah adonannya mengembang itu kita campurkan dengan bubuk rasa-rasa itu, kita bagi dua, bagi tiga, bagi empat adonannya ya, terserah. Terus kita campurin adonannya, kita mixer dengan bubuk rasa-rasa itu. Setelah semuanya tercampur rata, baru nanti bisa siap untuk kita cetak.
Oke guys, ini adonannya udah jadi. Ada 2 rasa ya, coklat sama vanila. Jadi adonan ini bakalan aku masukin ke dalam cup es krim. Jadi cup khusus es krim gitu yang aku beli di toko bahan kue. Penampakan cupnya itu seperti ini ya guys. Tuh, ini 1 paket udah sama sendoknya. Di sini aku beli sekalian sama tutupnya ya. Tutupnya seperti ini ya. Tuh. Kalau misalnya Bunda nggak ada cup seperti ini, bisa diganti dengan cup agar-agar atau bisa juga pakai kotak apapun yang ada di rumah ya. Nah, ini aku isi adonannya ke dalam cup. Kita masukin adonannya ke dalam cup sampai terisi, tapi nggak boleh penuh-penuh ya, karena kalau terlalu penuh itu nanti nggak bisa ditutup ya. Meskipun nanti bisa ditutup, karena kan tutup dari cupnya itu kan menekan si adonan es krimnya. Kalau kita tutupnya kita isinya terlalu banyak, maka setelah tertekan adonan es krimnya tertekan oleh tutupnya itu akan meluber, jadi malah tumpah ya. Jadi ngisinya itu jangan terlalu penuh, bisa 3/4 lah gitu. Ini penampakannya siap untuk kita tutup ya. Ini coba aku tutup. Nah, ini tuh cupnya emang agak meleot gitu loh guys, jadi perlu dibenerin kayaknya biar bener-bener bisa ditutup sempurna. Agak susah ya emang meleot dari sananya soalnya ya, tapi nggak apa-apa. Ini tuh bisa banget untuk ide jualan ya. Nanti aku bakalan spill di description box aja ya, aku spill nanti jumlah jumlah bahan dan alat yang kita keluarkan, terus nanti jadinya berapa cup. Kalau misalnya kita jual itu per cupnya dapat berapa. Lumayan kan, ini bisa untuk ide jualan di rumah ya bun, ide bisnis di rumah. Ini bakalan aku isi semua adonannya ke dalam cup ya. Pokoknya kita isi sampai adonannya itu benar-benar habis. Ya di sini aku bakalan isi dari setengah cupnya coklat, setengahnya itu vanila gitu. Nah, ini dia penampakannya yang udah jadi. Nggak aku videoin semua, ini tadi jadi 15 cup ya guys. Jadi 15 cup. Ini bisa untuk ide jualan. Nanti gimana harga per cupnya itu bakalan aku spill di description box aja ya. Nanti aku kasih tahu harga bahan dan jadinya berapa. Terus ini udah masuk freezer, tinggal kita tunggu sampai bener-bener beku baru bisa kita nikmati.